Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berilah kami hati yang terbuka dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hati yang taat untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dewasa ini, orang diberikan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu, apalagi dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan canggih. Manusia hidup dalam budaya instan, ingin serba cepat. Hal tersebut pun berlaku dalam pertobatannya. Sering terjadi bahwa seseorang ingin bertobat tetapi tidak mau menerima konsekuensi di balik pertobatan tersebut. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes Pembaptis menyerukan suara pertobatan, suara metanoia. Yesus memulai pelayanannya di muka umum dengan menjadi bagian dari suara gerakan pertobatan yang telah mengguncangkan setiap orang karena panggilan Yohanes Pembaptis. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nubuatan para nabi dan kehadiran Allah di dunia ini dalam diri Yesus yang sudah diwartakan oleh para nabi pada zamannya telah dimulai. Suara pertobatan dari Yesus ini memberi dampak yang kuat sehingga menggerakkan para murid yang pertama untuk mengikuti Dia. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus mau mengambil resiko. Mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka hanya demi mengikuti Yesus. Pandangan para murid terhadap Yesus begitu istimewa. Mereka tanpa syarat mau mengikuti Yesus untuk mewartakan kabar baik. Seruan Yesus ini haruslah kita tanggapi dengan sungguh-sungguh, seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus yang pertama. Meskipun mereka tidak tahu apa artinya kerajaan Allah, tetapi mereka percaya pada Yesus dan siap dituntun oleh Yesus. Sikap percaya yang mereka tunjukkan kepada Yesus adalah awal dari iman mereka. Kita pun harus berani mengambil sikap seperti para murid Yesus. Berani meninggalkan segala hal yang menghambat diri kita, yang menghalangi kita untuk melihat dan percaya
kepada Allah. Dengan segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, marilah kita semua berbalik kepada jalan yang benar, yakni dengan bertobat dan mengikuti jalan panggilan Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pewarta keselamatan dengan mengajak semua orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil, sehingga kita semua diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata, "Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan." Saudaraku, marilah kita mengambil sikap yang benar, meninggalkan akan kehidupan lama kita yang selama ini kita tidak peduli tentang panggilan Yesus ini. Mari kita respon saat ini. Kita datang berlutut di kaki Yesus dan berkata, "Ini aku Tuhan, pulihkan hidupku." Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maukah saudara menerima panggilan itu? Marilah kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah rahmat Roh-Mu kepada kami di tengah-tengah kami dan bimbinglah kami ke jalan-Mu yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, sampai jumpa kita di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.